Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami, Praja Madya dari Kampus IPDN Jakarta, dari Fakultas Manajemen Pemerintahan, Program Studi Keuangan Publik, dari kelas F3. Kami dari kelompok 12, dari kelas F3, terdiri dari 4 orang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Praktikum Sistem Informasi Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anindita Primastuti, Magister Ekonomi. Kami dari kelompok 12 terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas dengan judul Materi Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Sandy Toha Pratama, NPP 320968. Selanjutnya Siti Habibah Nurrahmi Iribaram, NPP 321082. Selanjutnya ada Siti Nazifah Nasution, NPP 320104. Dan yang terakhir ada Wahdania Malia Rosa, NPP 320567. Sebelum membahas sistem informasi keuangan daerah lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya sistem informasi keuangan daerah atau yang biasa kita sebut SIKD. Jadi, sistem informasi keuangan daerah atau yang biasa kita sebut SIKD merupakan suatu sistem yang di dalamnya memuat pelaksanaan pendokumentasian, pengadministrasian, serta mengolah data pengelolaan keuangan maupun data terkait lainnya yang akan kita jadikan sebuah informasi yang disajikan kepada masyarakat. Sistem informasi keuangan daerah juga sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pertanggungjawaban pelaporan, serta pelaksanaan pemerintah daerah. Membahas tentang sistem informasi keuangan daerah, tentu saja sistem informasi keuangan daerah ini mempunyai dasar hukum yang harus kita pedomani dan sebagai acuan dalam pelaksanaan sistem informasi keuangan daerah. Apa sih dasar hukum terkait sistem informasi keuangan daerah ini? Dasar hukum sistem informasi keuangan daerah itu diawali dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ini, SIKD diatur dalam bab 8 pasal 101 sampai pasal 104. SIKD Nasional atau Core SIKD adalah aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan informasi keuangan daerah dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah kepada pusat. Sistem informasi keuangan daerah yang selanjutnya disingkat oleh menjadi SIPKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Selanjutnya adalah sistem aplikasi apa saja yang dibuat oleh pemerintah, yaitu pertama ada SIMDA, yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah, SIPKD, atau Sistem Informasi Keuangan Daerah, SIMANDA, yaitu adalah Sistem Manajemen Data Pengadaan, SIMRAL, yaitu merupakan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan milik BPT yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya adalah e-finance, yaitu Sistem Informasi Manajemen Penjualan, Pembelian,
gudang, dan akuntansi keuangan terpadu berbasis web untuk perusahaan holding company. Selanjutnya adalah pengembangan dan transformasi SIKD, dimulai dengan melakukan berbagai perubahan fundamental dan komprehensif, antara lain menyusun roadmap pengembangan dan transformasi SIKD dari tahun 2015 hingga tahun 2019, menyusun draft roadmap pengembangan dan transformasi SIKD dari tahun 2020 hingga 2024, memperkuat landasan hukum penyelenggaraan SIKD, menyempurnakan arsitektur sistem, serta melakukan pengembangan sistem berkelanjutan. Selanjutnya yang akan kami bahas adalah tujuan sistem informasi keuangan daerah itu sendiri. Terbagi menjadi 6, di mana yang pertama adalah menyusun keuangan daerah, yang kedua kebijakan keuangan daerah, yang ketiga evaluasi kinerja keuangan daerah, yang keempat kebutuhan statistik keuangan daerah, yang kelima menyajikan informasi keuangan daerah, dan yang keenam mendukung penyediaan informasi keuangan daerah. Lalu, sebenarnya apa sih tujuan dari sistem informasi keuangan daerah itu sendiri? Nah, untuk tujuan sistem informasi keuangan daerah itu sendiri, yang pertama, merumuskan kebijakan pengendalian fiskal nasional. Merumuskan kebijakan pengendalian fiskal nasional ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing. Tujuan yang kedua adalah menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional. Hal ini memiliki tujuan agar informasi keuangan daerah itu bisa tersajikan secara transparan. Informasi keuangan daerah yang disampaikan oleh daerah kepada pemerintah itu ada beberapa, yaitu yang pertama APBD dan realisasi APBD provinsi, kabupaten, dan kota. Yang kedua neraca daerah, yang ketiga laporan arus kas, yang keempat catatan atas laporan keuangan daerah, yang kelima dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan, yang keenam laporan keuangan perusahaan daerah, dan yang ketujuh data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Tujuan yang ketiga adalah merumuskan kebijakan keuangan daerah seperti dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pengendalian defisit anggaran. Saya akan menjelaskan satu persatu apa itu dana perimbangan, apa itu pinjaman daerah, dan maksud dari pengendalian defisit anggaran. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sedangkan pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Dan pentingnya mengendalikan defisit anggaran adalah untuk mencapai pembangunan, termasuk pemerataan pendapatan masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang selanjutnya adalah fungsi sistem informasi keuangan daerah itu sendiri. Yang pertama, penyusunan standar informasi keuangan daerah. Yang kedua, penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Yang ketiga, penyiapan rumusan kebijakan teknis penyajian informasi. Yang keempat, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem informasi keuangan daerah. Yang kelima, penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang teknologi pengembangan sistem informasi keuangan daerah. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah itu sendiri sebenarnya memiliki tujuan. Di antaranya, membantu kepala daerah dalam menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah. Yang ketiga, membantu kepala daerah dan instansi terkait lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah. Yang keempat, membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah. Yang kelima, menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka atau transparan kepada masyarakat. Yang keenam, mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan dalam sistem informasi keuangan daerah secara nasional. Jadi, fungsi dan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah itu saling berkaitan. Seperti pada halnya poin kedua, penyajian informasi keuangan daerah kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar informasi keuangan tersebut disajikan secara terbuka dan transparan sehingga pemerintah daerah menerapkan transparan dalam menyajikan informasi keuangan daerah itu sendiri. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai penerapan SIKD.
Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah Nasional atau KOR SIKD adalah aplikasi yang dikembangkan untuk dapat menerima dan menyajikan informasi keuangan daerah yang dikirim dari aplikasi pengelolaan keuangan daerah ke pusat. Pada tahun 2019 telah tersedia KOR SIKD Monitoring Penyampaian Data Keuangan Daerah versi 2.41 dan KOR SIKD Monitoring Penyampaian Data Posisi Kas dan Perkiraan Belanja versi 3.0.0, di mana pada KOR SIKD Monitoring Penyampaian Data Keuangan Daerah telah tersedia modul kompilasi LKPD dan APBD. Selanjutnya, pada Surat Edaran Nomor 900/122/BAKD diamanatkan 6 regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu sesuai dengan tujuan dibangunnya aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD, maka penggunaannya ditunjukkan kepada seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Strategi implementasi aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah bagi pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai daerah berbasis implementasi DBI atau berminat mengimplementasikan aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD akan diberikan pelatihan intensif mengenai cara menggunakan baik secara penggunaan maupun pemeliharaan. Dan bagi pemerintah daerah yang telah menggunakan aplikasi lain selain aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah atau SIKD akan dibantu untuk melakukan semua tahapan terkait dengan proses migrasi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai SIKD, penggunaan SIKD di daerah, serta pembagian-pembagian yang diamanatkan sesuai surat edaran untuk penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Lebih jauh, pada Surat Edaran Nomor 900/122/BAKD diamanatkan 6 regional sebagai basis pengembangan dan koordinasi, yaitu yang pertama, Wilayah 1 yang meliputi Nanggore Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, Wilayah 2 yang meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung dengan kantor regional di Provinsi Sumatera Selatan. Yang ketiga, Wilayah 3 yang meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan kantor regional di Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, Wilayah 4 yang meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur dengan kantor regional di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya wilayah 5 yang meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur dengan kantor regional di Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya lagi wilayah 6 yang meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat dengan kantor regional di Provinsi Sulawesi Selatan.